Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara iCommunity Level Up Club. Nah, apa sih iCommunity? Kita saksikan dulu video yang satu ini ya, sebentar. Oke, itu sekilas mengenai iCommunity dan kita akan masuk ke acara kita pada hari ini. Oke, untuk slide-nya kelihatan aman? Aman. Aman. Oke, Bapak sekalian, selamat datang di iCommunity ya. Tagline kita adalah Share Network, Grow Network ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, perkenalkan nama saya Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dan perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia, ada juga certified trainer dari iCommunity, serta digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit juga cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, game card ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara e-course digital marketing, ya ada 10 tips digital marketing di sana, dengan dipadukan dengan permainan kartu secara offline. Jadi teman-teman bisa belajar sambil bermain bersama dengan partnernya. Oke? Nah, apa sih iCommunity buat yang belum tahu nih ya? iCommunity itu kita memiliki sebuah visi ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Ya, dengan misinya adalah kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Ya, tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Oke. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibentuk pasti. Nah, tujuan yang pertama adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, sebagai komunitas tentu saja kita juga memiliki kode etik ya. Kode etik di iCommunity yang wajib dipatuhi oleh semua member-member yang ada di dalamnya adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi rezeki atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi.
Nah, itu sekilas mengenai iCommunity ya dengan kode etiknya dan visi misinya. Dan malam hari ini kita akan belajar mengenai perlindungan data ya, cyber security seperti itu ya kurang lebih ya Mas Ari ya. Ya, Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita ucapkan terima kasih juga pada Mas Ari ya, Mas Arya selaku back end engineer ya dari FastPass. Apa sih FastPass ya dan bagaimana sih bisa melindungi keamanan data dari aplikasi ataupun website perusahaan Anda? Kita dengarkan langsung dari Mas Arya. Silakan Mas. oke. Mbak Syabila bisa minta share screen-nya. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Ya. Oke, udah ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada iCommunity atas undangannya untuk membawakan materi ini. Di materi kali ini, saya akan membawakan materi tentang the imperative of data security in the startup ecosystem. Jadi yang akan kita bahas ini adalah dari sudut pandang company saya tentang perlindungan data. Jadi seperti itu tentang data security. Oke, bisa dilanjut. Oke, sekarang kita sedikit intermezzo ya teman-teman tentang cyber security evolution timeline. Jadi evolusi dari keamanan cyber security. Yang pertama, pada tahun 1970 awal keamanan dan konsep keamanan mulai diterapkan ya. Pada tahap ini keamanan mulai berkembang karena komputer mulai hadir di sini. Sudah yang pakai komputer di zaman ini adalah instansi besar seperti pemerintah dan company-company besar. Itu pada tahun 1970. Satu dekade setelahnya perkembangan komputer makin meluas ya. Pada tahun ini 1980 komputer pribadi mulai menjadi lebih umum dan bersamaan dengan itu muncul juga banyak ancaman. Muncullah yang namanya malware, lalu muncullah yang namanya antivirus. Pada zaman ini ya, komputer mulai menjadi lebih umum. Lalu pada siklus selanjutnya itu pada tahun 1990, internet semakin meluas atau internet sudah dipakai oleh banyak orang atau dinikmati oleh semua orang, bukan hanya terbatas pada instansi tertentu. Dengan meluasnya penggunaan internet pada tahun ini, ancaman cyber menjadi lebih kompleks lagi. Itu ya, itu tahapnya ketika internet berkembang dengan cepat, dipakai oleh semua orang, ancaman cybernya pun semakin meningkat dan keamanan di tahap ini juga semakin dikembangkan seperti itu. Lalu kita satu dekade lagi atau siklus selanjutnya pada tahun 2000-an, kejahatan cyber mulai berkembang. Bukan hanya dilakukan oleh perorangan, bahkan sekarang pada tahun ini kejahatan cyber itu sudah terorganisir dan biasanya juga negara ikut dalam hal melakukan ini. Ya, semakin meningkat dan keamanan pun semakin diperketat pada tahun ini. Lalu pada tahun 2010 ancaman semakin meningkat karena semakin berkembangnya internet maka data juga semakin banyak. Akhirnya banyak kebocoran data yang terjadi. Maka dari itu akhirnya diperhatikan untuk meningkatkan keamanan data pada tahun 2010 ini. Lalu masuk ke tahap selanjutnya satu dekade selanjutnya itu pada tahun 2020-an sampai sekarang meningkatnya AI dan arsitektur Zero Trust. Dengan kecerdasan buatan mulai memainkan peran penting dalam deteksi dan respon terhadap ancaman cyber, maka banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah konsep arsitektur Zero Trust. Artinya kita tidak bisa mempercayakan
kita tidak bisa mempercayai orang seperti itu. Jadi namanya zero trust. Semua orang punya role-nya masing-masing. Kita tidak bisa mempercayakan aksesnya hanya kepada satu orang atau pada satu orang saja. Seperti itu. Itu ya evolution timeline-nya cyber security. Ya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis serangan ya. Salah satunya adalah bot attack ya teman-teman. Bot attack adalah serangan yang dilakukan oleh bot otomatis. Jadi karena ini adalah bot, maka otomatis untuk mengakses, mengambil dan menyerang sistem dengan cepat. Karena dia bot bukan manusia, maka serangannya cepat dan biasanya dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu serangan yang biasa terjadi yaitu DDoS ya, menggunakan bot ini. Selanjutnya ada promo abuse. Ini biasanya di e-commerce ya, penyalahgunaan promosi atau diskon yang ditawarkan oleh perusahaan seringkali membuat banyak akun palsu untuk menggunakan kode promo yang sama. Ini biasa juga dilakukan serangan-serangan seperti ini di e-commerce ya, dan ini sangat merugikan sebuah perusahaan. Lalu ada juga serangan sensitif data stealing, yaitu pencurian data sensitif seperti informasi pribadi, nomor kartu kredit, atau data kesehatan melalui serangan cyber seperti itu. Selanjutnya biasa juga ada spamming, pengiriman pesan atau email dalam jumlah yang sangat besar dan masif ya kepada kita pengguna tanpa izinnya. Biasanya ini berisi seperti iklan, penipuan, dan link berbahaya lainnya. Ada juga malicious attack, yaitu serangan berbahaya yang dimaksudkan untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem kita. Itu malicious attack. Ada juga jenis serangan account takeover, yaitu pengambilan akun pengguna secara tidak sah oleh penyerang. Ini salah satu juga yang banyak terjadi serangan cyber seperti ini. Lalu selanjutnya ada juga social engineering, yaitu teknik untuk memanipulasi psikologis penyerang kepada individu tertentu. Jadi yang diserang di sini bukan komputernya, bukan sistemnya, tapi orangnya yang diserang. Namanya social engineering. Lalu ada juga biasanya ini juga terjadi device stolen, yaitu pencurian perangkat fisik seperti HP, laptop, atau tablet yang biasa digunakan untuk mengakses data pribadi atau informasi sensitif. Ya, teman-teman, itu beberapa tipe security attack yang biasa terjadi di lingkungan startup ya, yang di lingkungan startup dan banyak company juga seperti itu. Oke. Next. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas challenge atau tantangan yang biasa dihadapi oleh startup ketika mencoba memproteksi data customer-nya ya, teman-teman. Biasanya yang pertama itu adalah kurangnya keahlian keamanan cyber. Ya, namanya juga startup ya. Biasanya startup itu tidak memiliki tim dengan keahlian khusus di bidang keamanan cyber. Dan hal ini membuat mereka rentan terhadap serangan karena mereka tidak punya seorang ahli keamanan cyber. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan yang cepat ya. Seringkali startup itu mengalami pertumbuhan yang cepat dan menyebabkan sistem keamanan menjadi tidak seimbang biasanya. Menjadi tidak seimbang dengan peningkatan jumlah pengguna dan data. Akhirnya ini membuat celah yang besar juga kepada startup sehingga mudah untuk diserang seperti itu. Lalu tantangannya lagi, biasanya serangan cyber itu ditargetkan kepada startup. Kenapa? Karena startup dianggap sebagai sasaran empuk dengan pertahanan yang lemah. Serangan ini bisa sangat merugikan ya, baik dari segi keuangan maupun reputasi seperti itu. Jadi itu tantangan ketiganya ya.
Lalu tantangan keempatnya biasanya dihadapi oleh startup ya. Banyak startup tidak memiliki sistem manajemen data yang terstruktur dengan baik. Data yang tersimpan di berbagai tempat tanpa pengawasan yang ketat dapat meningkatkan resiko kebocoran dan pencurian data. Itu ya, karena timnya masih sedikit, maka manajemen datanya menjadi tidak terstruktur seperti itu. Lalu poin kelimanya, biasanya ini tentu saja dialami oleh semua startup ya, namanya juga startup, mengalami yang namanya keterbatasan anggaran dan sumber daya. Startup biasanya memiliki anggaran yang terbatas, yang seringkali ini ya membuat investasi di teknologi keamanan itu tidak terlalu diperhatikan karena nama juga startup, keterbatasan anggaran dan sumber daya seperti itu. Ini juga tantangan yang keenam itu kesadaran rendah oleh startup ya terhadap ancaman cyber. Banyak pendiri atau karyawan startup tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya diincar karena mereka merasa masih terlalu kecil perusahaannya. Padahal serangan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Itu ya teman-teman, tantangan yang biasa dihadapi oleh startup ketika mencoba memproteksi data customer-nya. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih data security itu penting? Yang pertama adalah melindungi data sensitif. Keamanan data itu sebenarnya sangat penting untuk melindungi informasi sensitif seperti data pribadi pelanggan, informasi keuangan, dan rahasia perusahaan. Jadi, kenapa security itu penting? Untuk itu ya, teman-teman, melindungi informasi sensitif. Lalu, poin kedua adalah mempertahankan kepercayaan dan reputasi. Tentu saja ya, teman-teman, kalau perusahaan teman-teman itu mudah untuk diserang atau sering terjadi kebocoran data atau serangan-serangan lainnya, tentu saja ini akan merusak kepercayaan dan reputasi dari company teman-teman seperti itu ya. Lalu poin yang ketiga adalah mematuhi regulasi ya, karena kita di negara undang-undang, tentu saja ada undang-undang juga yang mengatur tentang keamanan data. Jadi kenapa security data itu penting? Salah satunya adalah untuk mematuhi regulasi. Karena kita tinggal di Indonesia, maka aturan yang kita pakai adalah aturan perlindungan data pribadi, seperti itu. Lalu poin keempat, kenapa penting? Yaitu mengurangi resiko kejahatan cyber. Dengan meningkatkan pertahanan data kita, tentu saja ini akan mengurangi resiko kita terkena serangan cyber, ya teman-teman. Lalu poin yang kelima, karena dunia digital semakin berkembang, maka ini adalah salah satu langkah kita mendukung transformasi digital. Ketika data security kita bagus atau security kita aman, maka kita akan lebih percaya diri untuk mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Itu ya, teman-teman, kenapa data security itu penting. Oke, next. Oke, sekarang kita akan melihat contoh nyata yang terjadi terhadap keamanan ya, serangan ya. Yang pertama yang terjadi di Canva, ya, pelanggan data yang mengungkap data pribadi sekitar pelanggaran data yang mengungkap data pribadi sekitar 139 juta pengguna ya, yang berisikan alamat email, nama pengguna, dan kata sandi. Dampaknya apa? Dampaknya merusak reputasi Canva dan menyebabkan biaya keamanan yang signifikan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, next. Contoh lainnya lagi di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan. Pada tahun 2021, BPJS Kesehatan, Badan Layanan Kesehatan Nasional Indonesia, mengalami kebocoran data jaminan sosial dari 279 juta. Artinya seluruh Indonesia sih kayaknya kena ini ya, teman-teman, 279 juta orang. Pelanggaran besar ini mengungkapkan informasi pribadi seperti nama, nomor identitas, dan rincian gaji. Itu ya, teman-teman. Lalu contoh lainnya lagi ya, teman-teman, adalah
promo abuse di Grab ya pada tahun 2019, hacker mengeksploitasi kampanye promosi Grab dengan membuat banyak akun palsu untuk memanfaatkan kode referensi dan diskon. Tentu saja dampaknya hal ini menyebabkan metrik terdistorsi dan kerugian finansial. Sungguh luar biasa ya. Kalau kita tidak memperhatikan keamanan data pada sistem kita, maka efeknya nanti itu akan berkelanjutan. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit mitos dalam keamanan atau cyber security. Yang pertama adalah mitosnya adalah bisnis saya terlalu kecil untuk menjadi target peretas. Faktanya ya teman-teman, peretas tidak hanya menargetkan bisnis besar. Startup dan usaha kecil sering menjadi sasaran karena mereka dianggap memiliki pertahanan yang lebih lemah dan menjadikannya target yang mudah. Mitos yang kedua adalah kata sandi yang kuat cukup untuk melindungi akun saya. Faktanya, meskipun kata sandi yang kuat penting, perlindungan akun yang efektif membutuhkan lebih dari itu, seperti autentikasi multifaktor ya, dan praktik keamanan lainnya. Mitos yang ketiga adalah keamanan cyber terlalu mahal untuk bisnis saya. Faktanya, ada banyak solusi keamanan cyber yang terjangkau untuk bisnis kecil. Hal ini mengabaikan keamanan cyber dapat menyebabkan biaya yang jauh lebih besar nantinya, ya teman-teman, daripada resource yang digunakan untuk keamanan data. Nantinya ke depannya itu lebih banyak lagi biaya yang terjadi. Lalu keempat, antivirus adalah semua perlindungan yang saya butuhkan. Faktanya, antivirus hanya memberikan perlindungan dasar. Langkah-langkah tambahan seperti firewall, enkripsi, dan deteksi ancaman yang lebih canggih juga diperlukan untuk perlindungan menyeluruh. Lalu poin mitos selanjutnya adalah layanan cloud secara otomatis aman. Faktanya, meskipun penyedia layanan cloud menawarkan beberapa lapisan keamanan, tanggung jawab untuk menjaga keamanan data tetap berada di tangan pengguna. Ya, seperti itu. Jadi ini 5 mitos ya, mungkin banyak mitos lainnya, tapi ini saya rangkum 5 mitos dan faktanya ya, teman-teman. Oke. Solution atau best practice dalam data security ya, teman-teman. Oke. Kita akan membahas solusinya dan best practice-nya for data security ya. Yang pertama, penerapan enkripsi yang kuat. Jadi ketika teman-teman membangun sistem atau website atau aplikasi, maka penting untuk memperhatikan enkripsi data teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu yang kedua, usahanya teman-teman itu mempunyai autentikasi multifaktor atau verifikasi 2 langkah. Atau kalau bisa berlapis lagi, itu lebih bagus lagi untuk menjaga keamanan data teman-teman. Lalu kita harus punya juga rencana cadangan dan pemulihan data. Jangan sampai ketika teman-teman diserang, teman-teman itu tidak punya rencana pencadangannya. Mungkin kita sudah lihat ya, contoh nyatanya kemarin pemerintah kita diserang, mereka tidak punya rencana cadangan, tidak punya cara untuk pemulihan datanya, akhirnya kita ya hanya bisa tertawa melihatnya karena data kita dicuri seperti itu. Tidak ada rencananya sama sekali. Oke, itu ya teman-teman. Solusi dan best practice for data security. Oke, next. Oke. Ini ada praktik langkah-langkah atau strategi yang bisa dilakukan oleh startup untuk mengamankan data mereka. Yang pertama adalah membangun praktik autentikasi yang kuat, yaitu dengan cara mengimplementasikan autentikasi multifaktor dan gunakan autentikasi tanpa kata sandi, salah satunya ya. Sekarang banyaklah seperti itu. Lalu poin kedua, enkripsi data di semua tahap. Ini memang akan sangat sulit ya melakukannya, dan ini butuh
resource lebih untuk melakukan ini, yaitu enkripsi data saat disimpan, enkripsi data saat ditransmisikan, dan menerapkan end-to-end enkripsi seperti itu. Jadi mungkin ini akan sulit bagi startup, tapi ada banyak penyedia layanan di dunia maupun di Indonesia untuk melakukan hal semacam ini. Oke, step ketiga yang bisa dilakukan adalah amankan akses dan izin. Jadi terapkan prinsip akses minimal, jadi orang yang bisa mengakses sistem atau website kalian itu hanya orang-orang tertentu yang mempunyai mempunyai akses seperti itu. Jadi jangan sembarang orang bisa mengakses seperti itu. Lalu yang ketiga, pantau log aksesnya. Ya minimal kalau teman-teman tidak bisa menerapkan prinsip akses minimal kita pantau log activity-nya. Jadi kita bisa lihat history apa yang terjadi seperti itu, ya teman-teman. Lalu kalau teman-teman komputer sekarang teman-teman itu lakukan yang namanya pembaruan keamanan secara teratur ya, atau secara berkala. Seperti otomatiskan pembaruan, manajemen patch, dan lakukan pemindaian secara berkala seperti itu. Lalu yang kelima, yaitu kembangkan rencana tanggapan insiden yang kuat. Artinya, sebelum teman-teman diserang startupnya, setidaknya teman-teman itu punya rencana apa yang akan dilakukan ketika serangan itu terjadi. Sehingga teman-teman tidak kalang kabut ketika terjadi sebuah serangan di startup teman-teman. Itu ya beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengamankan data security. Oke. Ya, teman-teman, itu ya sedikit materi yang mungkin ya tidak bisa membahas seluruh tentang data security, tapi minimal teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin akan ada sedikit tambahan dari tim kami, Syabila, yang ingin disampaikan. Silahkan, Syabila. Oke, thank you banget Mas Aryadi udah menyampaikan awareness tentang keamanan data. Mungkin aku sedikit jelasin dulu ya tentang FastPass itu seperti apa untuk perkenalannya dan program kami. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Syabila. Saya dari tim Seamless di FastPass. Mungkin sedikit perkenalan dulu kali ya, FastPass itu apa gitu. Jadi, kita merupakan ya sebuah autentikasi perusahaan autentikasi. Jadi, kita platform. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu nih, kalau mau masuk aplikasi menggunakan OTP. Nah, OTP itu kan ya punya beberapa vendor ya. Nah, itu jadi nanti kita itu e-commerce dari beberapa vendor tersebut. Jadi visi FastPass adalah kita memudahkan untuk proses autentikasi, kita lebih mengamankan dan lebih murah dengan berbagai klien kita dari Dana, Tokopedia, Traveloka, Damri, dan Titip. Nah, produk kita tuh seperti apa sih? Yang pertama adalah platform. Jadi yang tadi aku udah jelasin dikit, kalau misalkan OTP itu tuh diciptakan oleh beberapa vendor ya kan. Nah, untuk bisnis ini biasanya problemnya adalah jika dia udah menggunakan OTP SMS, lalu OTP-nya itu jarang masuk dan udah terlanjur integrasi kan dengan vendor yang satu itu tuh. Lalu ya itu nggak masuk-masuk dan kosnya tuh semakin tinggi. Nah, dengan platform kita hanya dengan sekali integrasi, si bisnis ini tuh bisa ganti-ganti channel atau ganti-ganti vendor. Misalnya tadinya di SMS, terus SMS itu jarang masuk, terus harganya tinggi. Nah, bisnis bisa langsung ubah ke WhatsApp atau ke beberapa channel lainnya. Nah, yang lagi kita develop sekarang itu namanya Seamless Authentication. Yang ini aku bakal jelasin di next slide selanjutnya. Jadi, ini mudahnya adalah kita autentikasi berdasarkan biometrik. Tapi nggak hanya biometrik aja seperti
Face ID, lalu fingerprint, kita juga bisa menggunakan pattern yang lebih mudah untuk user. Kalau misalkan kita lihat nih dari sisi end user sama bisnis. Nah, kalau misalkan dari sisi end user itu password itu gampang banget untuk dicuri. Yang pertama itu. Lalu poor user experience. Kalau misalkan menggunakan OTP yang dari email, flow-nya adalah user buka aplikasi, terus habis itu register, request OTP, keluar aplikasi dulu, terus masuk Gmail, buka emailnya. Seperti itu kan lama banget nih untuk user gitu. Terus habis itu privacy concern, sama kalau misalkan menggunakan OTP SMS, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan request OTP tapi nggak masuk-masuk, request OTP tapi delay gitu, udah 10 menit yang mendatang, terus OTP-nya baru masuk di situ 5 kali gitu kan. Nah, itu kan lumayan nyebelin ya, jadi udah malas juga untuk pakai aplikasinya. Nah, kalau misalkan buat bisnis itu seperti apa sih yang dialaminya? Yang pertama itu high OTP cost. Kalau misalnya nih, aplikasinya itu OTP-nya nggak masuk-masuk ya kan. Nah, user tuh kan request berkali-kali. Kalau Ibu Bapak tahu di dalam bisnis itu, sekali request OTP untuk yang SMS aja bisa Rp500. Bayangin aja user itu request 5 kali. Nah, 5 kali untuk register aja itu 2.500 per user. Usernya belum transaksi di aplikasinya Ibu Bapak, belum bikin profit buat aplikasinya Ibu Bapak, tapi Ibu Bapak sudah mengeluarkan uang untuk user tersebut. Seperti itu. Lalu ada excessive security risk. Jadi biasanya untuk security di beberapa startup itu lumayan tinggi ya harganya, dan jadinya ya kurangnya kesadaran lah atas security itu. Lalu fraud and abuse. Nah, kenapa sih fraud and abuse tadi? Banyak banget nih promo abuse, misalnya customer itu menggunakan promo yang banyak gitu. Kayak OTP-nya tuh kurang mendukung gitu kan, dan security-nya juga kurang mendukung si aplikasi tersebut. Jadinya satu user itu bisa register, terus habis itu pakai promonya, terus log out, bikin akun baru lagi buat pakai promonya. Nah, seperti itu. Nah, hal tersebut itu bisa kita hilangkan di produk kita. Nah, kalau misalkan yang dialami sama bisnis saat ini tuh, ada bot prevention, sensitive data stealing, hingga device and app anomaly yang sudah tadi dibahas oleh Mas Aryadi. Nah, jadi gimana sih solusi Fastpass untuk mengatasi hal-hal tersebut? Nah, jadi kita tuh punya visi untuk mengganti password, OTP, sama two-factor authentication menjadi handphone. Dengan apa? Jadi kita autentikasi berbasis AI. Nah, AI-nya tuh seperti apa sih? Dari biometrik, dari role orchestration, dan device recognition. Jadi nanti flow-nya sudah tidak lagi menggunakan OTP, tapi bisa menggunakan tadi fingerprint, lalu Face ID, ataupun yang lebih mudah bisa menggunakan pattern seperti itu. Nah, kalau misalkan di-compare nih antara OTP sama seamless, OTP itu kan sekarang yang sudah dipakai ya sama beberapa aplikasi gitu kan, untuk sebagai tahap awal pengamanan datanya dan untuk ya memvalidasi apakah nomor tersebut itu valid atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan di-compare antara OTP dengan SIM itu seperti apa gitu. Kalau OTP itu lumayan mahal ya, 500 per SMS OTP dan 400 per WhatsApp OTP gitu. Dan ini untuk startup yang baru mulai, yang masih kecil, itu kan costnya lumayan besar ya, Bu Pak. Terus habis itu not reliable. Jadi 40% SMS itu nggak terverified. Jadi masuk aja, kadang bisa delay, terus ya telat-telat kayak gitu. Terus habis itu nomornya udah nggak aktif dan lain sebagainya. Lalu slow and problematic. Jadi dari sisi user itu harus keluar terlebih dahulu aplikasinya, harus buka SMS seperti itu, atau keluar aplikasinya, buka WhatsApp dulu, buka chatnya, terus balik lagi ke aplikasinya. Jadi flow buat usernya tuh lama gitu ya. Dan high spam and fraud gitu. Tapi kalau misalkan pakai seamless seperti apa sih gitu? Kalau misalkan pakai seamless, kita tuh per monthly active user aja. Jadi ini bisa banget buat Bapak Ibu yang punya startup ya. Jadi kita cost-nya itu hanya per monthly active user. Jadi user yang aktif aja per bulan. Dan itu kalau usernya mau request berkali-kali untuk login, forgot password, transaksi, dan lain sebagainya, kita cuma cost-nya 1 kali aja. Lalu reliable. Nah, kita high verification rate. Tadi kita nggak perlu tunggu-tunggu OTP lagi. Jadi kita hanya di bawah 1 detik udah bisa memvalidasi user tersebut. Lalu fast and user friendly dan pastinya lebih secure. Nah, kalau misalkan di-compare nih dengan autentikasi yang saat ini yang digunakan ya kan, dari register, forgot password, transaksi validation, change phone number, itu tuh masing-masing
satu cost per satu aksi gitu kan. Register satu cost OTP, forget password satu cost OTP dan lain sebagainya. Hingga kalau misalkan kita hitung secara kasar aja nih, satu user aja tuh bisa 4 cost buat two factor authentication ke beberapa aksi gitu kan. Dan kalau misalkan pakai SMS itu tuh bisa Rp1.880 per user. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan Seamless, kita tuh ada juga beberapa pilihan sih untuk monthly active user, bulk sama API hit. Kalau misalkan menggunakan monthly active user, ini tuh jauh banget lebih murah dibandingkan dengan OTP. Karena OTP tadi per request, tapi kalau misalkan si Seamless ini kita per bulan aja, dan itu jauh lebih murah dan lebih cost efisien dibandingkan dengan OTP seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan Seamless tuh seperti apa sih gitu. Nah, dari register kita untuk saat ini kita masih perlu OTP gitu kan. Nah, jadi nanti flow-nya adalah untuk mengisi datanya, lalu verify dulu OTP-nya, terus menggunakan fingerprint, Face ID ataupun pattern itu sesuai preferensi dari masing-masing aplikasi Bapak Ibu gitu. Nah, nanti untuk loginnya, kalau misalkan login di aplikasi-aplikasi lainnya itu kan perlu masukin nomor telepon, lalu password. Kadang ada beberapa aplikasi juga seperti Fintech itu harus request OTP lagi ya. Dan itu kan kosnya lumayan tinggi gitu. Nah, kalau di kita hanya input nomor telepon aja, lalu habis itu pakai pattern dan langsung masuk ke aplikasinya. Seperti itu. Kalau misalkan di-compare nih antara Vicky sama Pasky. Nah, Pasky itu basically dia password management aja. Dan FastPass itu jauh lebih advance dibandingkan dengan Vicky sama Pasky. Jadi kita autentikasi berbasis AI. Kita dan itu jauh dari sisi bisnis kosnya lebih mudah. Untuk end user itu flow-nya juga jauh lebih mudah seperti itu. Mungkin segitu aja sih perkenalan dari FastPass. Nah, nanti mungkin ada program-programnya yang bakal aku share setelah Q&A habis ini ya. Thank you. Oke, thank you Mas Arya dan Syabila. Wah, Pak Arjo langsung tanya Pak, angkat tangan, dan di kolom chat juga udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih ya. Mungkin kita ke Pak Arjo dulu kali yang udah angkat tangan nih. Setelah itu kita bacakan pertanyaan. Silakan Pak Arjo. Ya, jadi tadi kan dibahas tentang sebenarnya strategi pengamanan data ya. Itu kan lebih kepada desain security perimeter kan. Jadi ya kayak gini ini kadang-kadang faktor-faktor pertimbangannya juga kurang lengkap atau kurang detail gitu. Kayak tadi misalkan hanya beberapa orang tertentu saja yang boleh mengakses gitu kan. Nah, ini kadang-kadang juga dalam tanda petik membagongkan, misalkan hanya CEO atau hanya manajer yang bisa akses. Kadang-kadang CEO atau manajer juga tidak paham tentang teknologi pengamanan data gitu. Jadi mereka suka seenaknya juga gitu. Jadi itu dari sisi lain juga untuk yang apa tadi disebutkan ada ya, two factor authentication ya, yang katanya mahal, mesti bayar per autentikasi sebanyak. Kenapa nggak pakai Google Authentication, Google Authenticator yang gratis, bisa pakai itu juga gitu. Jadi harus tergantung optionnya kayak gimana. Tapi ini kalau menurut saya juga tergantung pemahaman visi dari perusahaan itu sendiri. Kalau memang kira-kira strateginya juga nggak jelas ya, nanti juga implementasi di lapangannya nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya ini gimana sih supaya bisa kita yakin nih bahwa misalkan kalau memang sama sekali buta deh, sama sekali nggak ngerti gitu, adakah yang bisa kita tanya langsung atau bisa konsultasi sebenarnya yang independen ya, jadi bukan hanya memprestasikan perusahaan atau produk dari narasumber, tapi juga secara independen, konsultan independen gitu misalkan, yang bisa ngasih solusi yang up to date, yang mudah dan simple gitu. Karena mungkin tadi seperti dibilang bahwa pengamanan data itu biayanya mahal. Memang kalau menurut saya memang ada benarnya, tergantung seberapa jauh kita mau mengamankan data. Karena di perusahaan-perusahaan besar pun juga ini juga jadi tantangan, karena selalu ada hal-hal baru yang dalam tanda petik membagongkan segala macam. Nah, ini gimana kalau kondisinya memang kompleks seperti ini? Oke. Silakan Ini Mas langsung Arya. jawab atau gimana? Langsung aja Mas, nanti kita langsung jawab aja. Ya, yang mungkin akan saya sedikit bahas tentang less privilege tadi, itu bukan konsepnya artinya
cuma satu orang yang bisa mengakses. Maksudnya adalah hanya orang yang punya apa ya? Hanya orang yang Otoritas. mempunyai kepentingan, ya kapasitas yang boleh mengakses itu. Misalkan si CEO hanya ini yang boleh diakses, engineer hanya ini yang boleh diakses, sehingga eh, sehingga apa nih? Sehingga ketika misalkan engineer ingin mencoba mengakses data dari CEO atau role dari CEO itu tidak bisa dilakukan karena ada less privilege-nya ya, seperti itu. Jadi itu maksudnya tadi dari less privilege. Dan untuk konsultasi, sebenarnya iya, boleh-boleh saja sebenarnya, tidak ada masalah tentang konsultasi. Kalau teman-teman memang merasa eh, saya hanya perlu konsultasi, itu diperbolehkan saja. Tapi kita tetap harus memperhatikan tentang keamanan data kita. Jadi kalau ingin menggunakan konsultasi itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah sebenarnya. Tergantung dari kebutuhan kita. Kalau memang kayak keamanan itu ya mungkin datanya eh, tidak terlalu penting, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak pakai keamanan data. Tapi kalau sudah di level yang kayak ini adalah finansial atau apa, maka sangat penting untuk menggunakan sistem keamanan data. Bukan hanya Paspas, ya ada banyak, tapi salah satunya adalah dari Paspas sendiri. Seperti itu sih mungkin. Tuh, mungkin lebih ke ownernya mau pusing ngurusin keamanan data atau enggak gitu, atau udah pasrah aja lah kayak Ya, pemerintah kayak gitu kita boleh. gitu ya. Ya, tergantung aja sebenarnya. Itu dari Iya Pak, preferensi. tapi seperti yang tadi saya sebutkan ya, kadang-kadang kalau misalkan, ya saya ngerti, jadi misalkan karyawan tidak bisa mengakses datanya CEO, karena itu kan dalam tanda petik privilege ya, information. Tapi masalahnya CEO-nya sendiri ngerti nggak apa yang dia harus dia lakukan, karena seperti contoh saya tadi, karena CEO juga gaptek, mereka juga sembarangan gitu. Kalau tadi kan masalah social engineering itu tadi kan, jadi Ya, ini ya. makanya tadi saya bilang ini kompleks, ini nggak bisa cuma Ya, dari ini satu sisi kompleks. aja, harus menyuruh gitu. Dan kemudian tadi juga sebut masalah biometrics ya, mungkin dengan fingerprint atau dengan face recognition gitu kan. Nah, masalah itu juga masih bisa diakalin Pak. Jadi kita bisa nyolong fingerprint orang Pak, dan kita bisa pakai foto orang itu untuk login. Jadi nggak harus orangnya itu hadir, asalkan bisa kelihatan fotonya itu juga bisa login. Jadi teknologi itu sudah sangat-sangat berkembang. Jadi bagaimana kita yakin bahwa semuanya ini akan terintegrasi gitu, mulai dari sisi orangnya, mulai dari sisi teknologi, dan tentunya biayanya juga harus terjangkau gitu. Oke. Eh, untuk ini ya, memang ini adalah masalah yang sangat kompleks, apalagi yang berhubungan dengan manusia. Kalau sudah berhubungan dengan human error, itu kita sebagai engineer juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena yang bisa kita lakukan adalah sistemnya yang kita perbaiki. Sedangkan untuk orangnya, maka yang paling bisa kita lakukan adalah mengedukasi, seperti itu. Karena kalau sudah human error, itu sistem manapun tidak akan mampu kalau sudah human Betul. error seperti itu. Apalagi orang Indonesia paling suka ngakalin gitu ya. Iya, iya, seperti itu. Jadi pasti akan ada diakal-akalin dan segala macamnya. Iya, iya, benar, benar, benar. Oke. Thank you. Oke, Tapi yang mungkin soal biometrics itu gimana Pak? Yang tadi yang kita bisa pakai foto orang itu loh untuk login, nggak usah pakai orangnya langsung, atau bisa Ah, kita curi fingerprintnya dia, itu juga bisa. Nah itu ya, ya, hal ya. yang seperti itu gimana Pak? Kalau untuk sistem biasanya ini ya, kalau untuk Face ID ya, itu biasanya orang pakai yang sistem Right. liveness. Jadi biasa kan kalau kita misalkan pakai Gojek itu kita harus bergerak-gerak seperti ini, nggak bisa foto aja. Itu salah satu cara kalau misalkan menggunakan foto ya. Jadi biasanya orang pakai liveness, namanya liveness, sistem security lanjutan dari Face ID. Jadi bukan hanya wajahnya aja yang dikenali, tapi orang itu seperti harus hidup, harus melakukan hal-hal tertentu seperti itu. Itu salah satu solusinya. Sedangkan biometrik untuk saat ini Google ya, Google tidak mengizinkan kita mengakses data biometrik sama sekali. Setahu saya ya, setahu saya untuk sekarang Google tidak mengizinkan untuk mengakses biometrik. Saya tidak tahu ya kalau ada di luar sana yang melakukan itu, tapi yang saya ketahui sekarang kita tidak bisa mengakses data biometrik sama sekali. Itu sih. Oke. Mungkin kita kasih kesempatan dulu buat yang lain, Pak Arjo. Ya silakan Pak. Dari Mas Aryo Dimas nih. Halo Mas Aryadi, izin mau tanya dong, berapa budget yang harus dikeluarkan untuk internal tim untuk develop sistem security ini?
Karena Wah, biasanya ini startup pertanyaan yang yang baru mulai tidak punya budget lebih untuk develop feature yang berkaitan dengan security yang advance. Nah, mungkin oke. bisa pakai third party Eh, gitu Pak ya. oke, saya mengerti pertanyaannya. Mungkin yang harus diperhatikan dulu pertama adalah skala dan kompleksitas sistem. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu skala aplikasi kita seperti ini dan kompleksitas sistem kita seperti ini, maka kita udah bisa mulai menghitung budgetnya. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah tim internal, ya, tim internal. Apakah tim internal mampu melakukan itu, atau bisa saja kita mencoba outsourcing, bisa juga salah satunya. Yang harus diperhatikan juga adalah jenis keamanan yang dibutuhkan. Jadi berbeda serangan atau berbeda keamanan itu tergantung jenis keamanan yang kita butuhkan. Ada yang cuma butuh biometrik seperti itu. Ya, jadi tergantung dari jenis keamanannya. Lalu yang harus diperhatikan juga ketika ingin menentukan budget itu adalah anggarannya. Jangan sampai kita mencoba menentukan budgetnya tapi tidak ada. Jadi untuk startup itu kalau masih kecil ya, bisa melakukan juga yang namanya firewall saja, antivirus, autentikasi 2 faktor yang mungkin lebih murah kalau memang tidak punya tim internal seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ada 3 hal yang diperhatikan sih. Yang pertama, kalau memang budgetnya banyak, maka bisa menggunakan tim internal. Jadi kita bisa meng-hire internal, dan internal itu ya budgetnya tergantung dari negosiasi kan. Jadi seperti itu. Atau yang lebih murah, bisa juga yang lebih murah nih. Kita pakai outsourcing. Jadi kita cuma bayar segini, mereka yang menangani keamanan data kita. Lalu solusi yang ketiga ini lebih murah lagi dengan berlangganan SAS solution seperti itu. Jadi kita memakai service orang untuk menangani keamanan kita. Jadi kalau menggunakan tim internal itu lebih mahal. Dan mahalnya itu tergantung negosiasi. Seperti itu, tergantung dari salary masing-masing engineer. Kalau mau yang lebih murah bisa menggunakan outsourcing. Dan kalau mau yang lebih murah lagi seperti SAS solution seperti itu sih. Jadi tidak ada anggaran tertentu sebenarnya. Tidak ada anggaran tertentu. Jadi tergantung negosiasi. Oke, saya sambungin deh sama pertanyaannya Mas Aryo. Kebetulan kan saya juga udah tahu nih Fastpass kan tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa charge-nya kan per monthly active user gitu kan. Nah, study case kalau membernya iCommunity gitu. Ya kan, membernya iCommunity kan ini ada yang berbayar, ada yang gratis gitu kan ya. Kalau semuanya dikasih authentication kan berarti kita harus membayar juga untuk yang gratis, padahal yang gratis nggak bayar ke iCommunity gitu kan. Nah itu apakah bisa yang gratis nggak usah diamanin datanya gitu, yang bayar aja yang diamanin datanya gitu, ya kan? Nah terus apakah boleh begitu atau enggak gitu kan? Ya. Oke. Mungkin pertanyaan yang saya jawab dulu, baik yang gratis dan berbayar itu namanya data pribadi itu harus aman semua. Kita harus demokrasi lah kayak lebih tepatnya ya. Kita tidak bisa mengabaikan keamanan kita seseorang karena mereka terus dong ke yang gratis ya. Oh iya, gratis ya. Karena keamanan data itu penting ya untuk setiap orang. Seperti itu. Kalau contoh case-nya di Fastpass sendiri kayak tadi disebutkan, jadi registrasi itu hanya dikenakan charge per user. Sedangkan kalau menggunakan OTP, setiap kali melakukan request itu di-charge untuk login seperti itu. Misalkan, atau untuk register. Jadi misalkan satu kali request itu 5 kali, maka misalkan 1.000, maka 5.000. Sedangkan di Fastpass sendiri itu charge-nya per monthly. Jadi kalau misalkan satu user ini 1.000 kali pun melakukan request, ya tetap bayar 1.000. Kayak gitu sih contoh kasusnya. Oke, berarti kan juga monthly active user ya. Artinya kalau misalnya saya punya 1.000 member, tapi yang aktif cuma 100, yang di-charge 100 apa 1.000? Yang 100 yang aktif. Monthly active user. Monthly active usernya. Jadi nanti dia di akhir bulan baru, oh ini aktif segini, baru di-charge gitu ya? Iya, benar-benar kayak gitu konsepnya. Ya, oke.
eh, dari Bu Feni nih, apa kepentingan yang bisa dilakukan hacker Indonesia yang ambil data di Indo? Apakah bisa dipakai untuk pinjol? Yang pasti saya sekarang banyak diteror penawaran kartu kredit, saham, terus apa lagi tuh? Udah setiap hari saya ngeblokin telepon spam. Ya, benar. Itu jawabannya sebenarnya ya. Itu salah satu contoh nyatanya. Saya juga kena sih, nggak tahu bagaimana caranya. Saya setiap hari, biasanya dalam sebulan itu ada 3 penelpon tidak jelas. Bahkan ini ya, email juga sering dikirimin iklan-iklan seperti itu, padahal saya tidak mendaftar sama sekali. Itu salah satu contoh kasusnya. Dan bisa juga Ya, pinjol. Kalau memang saya memenuhi pasti pening syarat sebulan untuk 3 pinjol, kali. wah itu sangat berbahaya bisa, sekali. saya Bayangkan sehari Anda, bisa berapa kali tuh? iya, bayangkan data Anda dipakai untuk ngambil uang di pinjol 50 juta. Lalu yang ditagih Anda, padahal orang lain yang ngambil. Itu salah satu contoh nyatanya ya. Kayak gitu, dan itu sudah banyak terjadi. Seperti Oke. itu. Nah, dari Parjo lagi nih. Beberapa pengguna komputer merasa tidak produktif bila pakai antivirus karena bisa memperlambat laju komputer. Ya. Nah, belum lagi Windows patching yang malah terkadang merusak sistem program. Nah, itu solusinya gimana tuh kalau nggak mau pakai antivirus atau apa gitu? Ini adalah apa ya, pro dan kontra juga sih. Kalau teman-teman tidak menggunakan Pakai antivirus, Linux. ya resikonya teman-teman akan terkena serangan. Itu resikonya. Karena teman-teman menggunakan produk orang lain, dan orang lain tahu itu, ya kalau kita sebagai yang punya produk, kita tahulah kelemahan dari sistem kita. Kalau kita misalkan, oh ini harus update nih karena ada keamanan ini, dan kita tidak mau, maka resikonya adalah ditanggung sendiri sih sebenarnya. Tidak ada solusi kalau kita menggunakan produk orang lain. Kecuali kalau kita yang develop sendiri dan merasa, wah ini begini nih, sudah aman. Tapi untuk Windows ya, biasa juga orang banyak beralih sih ke misalkan ke Mac. Linux atau dengan sistem operasi yang lainnya ya, yang mungkin keamanannya tidak terlalu sering update seperti Windows. Oke. Seperti itu. Nah, itu dari Bu Asanti tuh. Perusahaan yang dimaksud tadi apa ya Mas? Contohnya sudah dijawab sama Pak Anfa ya. Ada Vicky dan pas dong pastinya ya nggak? Ya, pas termasuk. Iya. Yes. Jadi perusahaan Oke. SIS-nya itu ya, ada Vicky, ada itu Ping Identity, ada Seal. Jadi tergantung apa ya? Tergantung perusahaan teman-teman mau pakai yang mana. Kita tidak memaksa ya, cuma kita memperkenalkan Ya. saja seperti itu. Kita di sini tidak jualan, tapi kebangetan lah kalau kita nggak dipertimbangkan gitu kan ya. Iya. Kita memberitahukan saja sih. Yes. Kayak gitu. Jadi memang kalau saya lihat kemarin saya sudah lihat juga tuh penawaran dari Fastpass itu memang termasuk murah lah ya. Artinya dengan berapa boleh di spill biayanya per monthly active usernya? Mungkin dari Syabila yang lebih tahu. Saya engineer jadi kurang tahu tentang bisnis ya. Oke, buat teman-teman startup mungkin dari startup, dari vendor yang suka bikin aplikasi. Nah, untuk 1 tahun ini kita lagi promosi, jadi ya up to 10.000 user di free-in ya. Jadi nanti habis 1 tahun kita bakal nge-charge sekitar Rp500 per monthly active user. Tapi untuk 1 tahun ke depan ini kita bakal kasih free terlebih dahulu. Jadi buat startup nih yang usernya masih 10.000, yang masih 5.000 gitu, itu bakal kita kasih free selama 1 tahun seperti itu. Wih, mantap ya. 10.000 user free 1 tahun ya, lumayan tuh. Yes. Berarti tadi kalau tadi quote-nya 500 per active user ya? Iya. Oke, berarti kalau 500 berarti berapa tuh? 10.000 kali 500 tuh. Waduh, udah 5 juta tiap bulan gratis ya? Iya. Waduh, buat teman-teman ya startup atau perusahaan-perusahaan yang mau tes ya boleh juga tuh. Karena saya terakhir ini setiap saya buka aplikasi, begitu pendaftaran mereka pasti selalu di depannya minta biometrik. Jadi mereka udah mulai nggak OTP lagi memang. Tadi saya baru install gara-gara virus Mpox saya saya install lagi Satu Sehat, itu Sehat sudah pakainya biometrik di depan gitu ya. Jadi mereka sudah minta biometriknya seperti itu. Jadi benar-benar. teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan. Benar-benar. Jadi mungkin buat startup-startup yang masih kecil, jadi bisa punya teknologi yang advance, tapi ya belum bayar apapun nih, karena kita masih nge-provide hal tersebut kayak gitu. Oke, Jadi kalau mau klaim lebih mudah. Saya bilang nih,
Kalau mau klaim dapat gratisannya kemana nih? Oke, boleh banget langsung kontak aja ya ke nomor saya. Ini saya chat di Zoom. Oke. Mungkin Nah, nih, ya, nah yang itu mau bisa langsung saja chat WhatsApp saya di situ. Jadi buat yang vendor nih, misalnya oke. vendor suka bikin aplikasi-aplikasi, nah kalian masukin aja bandelnya ada Seamless gitu. Atau misalkan yang punya startup buat lebih advance teknologinya bisa banget pakai kita kasih free 1 tahun. Oke, jangan jangan lupa passwordnya iCommunity Betul. ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Devin, apa sudah siap? Oke, nanti Devin akan menjelaskan mengenai iCommunity sebagai penutup juga, dan mungkin dari Mas Arya boleh disiapkan juga wejangan-wejangan untuk para pemirsa kita pada malam hari ini setelah penjelasan dari Devin. Silakan Devin untuk menjelaskan apa sih iCommunity itu, karena tadi saya baru jelaskan tentang visi misi dan kode etik. Silakan. Masih nggak ada suaranya, Devin. Oke, sudah ada suaranya? Sudah. Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Ini saya tiba-tiba muncul seperti jin ya. Mohon maaf. Jadi selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Izinkan saya Devin Tia yang akan ngasih tahu, memberitahu apa sih lebih dekat tentang iCommunity gitu. Jadi gantian ya. Oke, jadi kalau tadi udah dijelasin tentang visi misinya iCommunity itu apa dan kode etiknya itu sampai seperti apa. Nah, saya ingin menjelaskan lebih jauh apa yang kita miliki untuk Bapak Ibu semuanya. So, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi mengalami masalah berikut ya, nggak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional seperti apa, dan bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia itu gimana. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, meskipun Bapak Ibu merasa bahwa, wah padahal saya udah ikut seminar loh, udah ikut workshop, udah banyak ikut komunitas, tapi masih stuck gini-gini aja kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu mari kita berkolaborasi bersama, bernetworking bersama dengan iCommunity, karena iCommunity adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Jadi ini bukan komunitas yang tempatnya untuk kongko-kongko aja kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, dari valuable community-nya, yaitu akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Terus yang kedua, yaitu quality leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, yang ketiga adalah soal biaya ya, yang paling banyak disukai karena nggak perlu banyak biaya iklan, tapi malahan bisnis Bapak Ibu yang bisa kita iklankan kayak gitu. Word of mouth dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada beberapa program iCommunity. Jadi kenapa kok saya bilang tadi iCommunity bukan komunitas tempat kongko-kongko aja, karena kita punya program yang memang membantu Bapak Ibu dalam mencari relasi, networking, dan mengembangkan skill Bapak Ibu. Jadi ada iCommunity Level Up Club, contohnya kayak malam hari ini setiap Kamis ya Bapak Ibu, 19.30 nggak pernah libur, kecuali apa ya liburnya waktu itu ya, kayaknya kalau kecuali Year aja deh kayaknya. Jadi kita nggak pernah libur Bapak Ibu, oke? Selalu di note itu, terus habis itu ada iCommunity Business Matching. Jadi event mingguan, ada mingguan sih setiap hari Selasa itu online, tapi juga ada yang offline. Jadi cuman kumpul dengan small group gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat iCommunity Business Matching kok orangnya dikit, loh memang itu tujuannya, karena memang untuk saling mengenal satu sama lain kayak gitu. Terus ada one-on-one meeting, ada live talks juga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah skema diagram bagaimana sih jelasnya
iCommunity bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi biasanya kita kumpul dulu di iCommunity Level Up Club, terus sudah mulai kepo-kepo dengan iCommunity itu seperti apa, ingin lebih jauh kayak gitu. Nah, nanti kalau udah mulai penasaran lebih jauh lagi nih, bisa join di iCommunity Business Matching yang saya bilang tadi tentang event yang dia memang cuma small group aja. Nah, terus kalau udah ada kecocokan nih dengan satu sama lain, bisa iCommunity one-on-one meeting, dan itulah bisa refer a business dan akhirnya profit. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching untuk online-nya. Jadi setiap hari Selasa online itu bisa dicek di mana, di www.icommunity.id. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya bingung nih untuk tentang cari tahu lebih banyak tentang iCommunity, kalau misalnya ngomong kayak, wah ini Mbak Devi ini kecepatan ini ngomongnya, Mbak tenang aja, Bapak Ibu bisa cek di website kami, di situ ada iChatty, jadi Bapak Ibu bisa tanya semua tentang iCommunity, di situ akan dijawab dan sampai bagaimana cara join dan benefitnya apa kayak gitu. Sekali lagi Bapak Ibu di www.icommunity.id. Nah, ini contohnya yang online. Nah, offline. Offline-nya ini, aduh ini pasti di Jakarta aja kan? No, tentu saja tidak. Karena iCommunity akan hadir di seluruh Indonesia. Kita bakal hadir di Medan, di Surabaya, di Jogja, di mana-mana deh pokoknya. Nah, infonya ada di mana? Di Instagram kita. Jadi harus follow ya Bapak Ibu di iCommunity Official kayak gitu. Jadi di situ ada event calendar, contohnya kayak ada di gambar itu. Jadi setiap minggunya kita ada apa nih gitu, bisa dicek di situ. Terus nanti bisa dicek dulu pembicaranya itu siapa sih minggu ini, bisa dicek apakah cocok dengan Bapak Ibu, joinnya gimana, monggo kayak gitu. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Oh iya, lupa banget, ini ada YouTube-nya. Jadi kalau tadi ada yang ketinggalan tentang materinya, bisa cek di YouTube-nya iCommunity. Besok udah upload gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Juanda, kembali ke Pak Juanda. Oke, nah untuk penutup dari Mas Arya, silakan Mas. Kasih wejangan nih buat para teman-teman yang ada di sini. Masih ke-mute, masih ke-mute. Masih ke-mute, Mas. Oke. Oke. Mungkin wejangannya keamanan data itu bukan lagi pilihan, tapi adalah suatu kewajiban. Jangan sampai langkah kecil untuk tidak memikirkan keamanan data membuat kerugian yang lebih besar kepada perusahaan teman-teman. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, nah sambungannya adalah buat Bapak Ibu sekalian yang memang sudah aware ataupun sudah concern dengan keamanan data, ya segera hubungi Syabila ya untuk mendapatkan free 10.000 active user ya, 10.000 active user selama setahun. Oke, nomor kontaknya sudah di-share, dan sebagai penutup kita foto bersama. Boleh dibantu dari tim, siapa yang mau foto bersama? Devin atau Frida yang capture? Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, dan sebagai penutup kita ucapkan terima kasih Mas Arya, Syabila udah sharing-sharingnya. Boleh di open mic-nya, silakan teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, itu baik, ada terima dari kasih tim Syabila. iCommunity. Terima kasih, community.